Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Deddy Nugroho. Pada video ini kita akan belajar bagaimana sih cara menginstal WordPress di localhost ya. Jadi kita akan menginstal WordPress di lokal laptop kita ataupun komputer kita menggunakan XAMPP atau SAM gitu ya. Jadi kita akan menggunakan web server lokal ya. Jadi SAM ini seperti halnya web server lokal ya. Kalau yang kita tahu server itu kan online ya, biasanya online. Nah, bagaimana caranya supaya WordPress itu bisa berjalan offline ya dan gratis ya, tanpa hosting, tanpa harus kita beli hosting terlebih dahulu, yaitu ya kita install di localhost gitu ya. Localhost itu maksudnya lokal komputer kita. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan web server lokal, yaitu XAMPP atau SAM gitu ya, supaya kita lebih mudah untuk menyebutnya. Nah, apa sih yang perlu kita siapkan teman-teman? Jadi yang pertama itu kita tentunya adalah download ya. Silakan teman-teman nanti persiapkan untuk koneksi internetnya ya. Untuk apa? Untuk mendownload XAMPP dan juga menginstalnya. Kemudian yang kedua, teman-teman download file WordPress. Ini wajib ya, karena memang yang akan kita install kan WordPress-nya. Oke, kemudian yang ketiga, nanti kita akan mengaktifkan ya. Oke, di sini nanti kita aktifkan sekalian ya. Install dan aktifkan SAM-nya. Kemudian download file WordPress, kemudian ekstrak di htdoc ya. Kemudian setelah itu kita buka localhost phpMyAdmin seperti ini dan buat database baru. Oke, nanti nama databasenya bebas ya dari teman-teman. Kemudian setelah itu selesai, maka kita bisa buka ya localhost / nama folder WordPress yang kita ekstrak di sini teman-teman. Jadi kita nanti ekstrak di htdoc dan ubah nama folder ya. Ubah nama foldernya yang bisa lebih mudah dipahami ya. Lebih mudah misalkan belajar ataupun company profile kayak gitu. Nanti akan kita buka di sini localhost / nama foldernya di sini. Oke. Setelah itu memasukkan username, password, dan selesai. Oke, mudah ya. Sekarang kita akan coba untuk membuka ya, mendownload untuk XAMPP-nya. Silakan teman-teman buka di sini teman-teman. SAM ya, SAM download, kemudian kita buka. Nah, di sini silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan device-nya teman-teman. Misalkan Windows bisa disesuaikan ya. Pilih yang atas 8.0 ya atau 8.1, 8.2 ya. Ini bisa gunakan untuk yang paling atas dulu teman-teman ya, yang lebih bukan yang terbaru banget nih gitu ya. Kemudian kalau misalkan Linux bisa pakai yang di sini, kemudian kalau pakai macOS tuh di sini juga. Oke, silakan di-download teman-teman, di-download. Kemudian setelah di-download silakan diinstal seperti menginstal aplikasi biasanya ya. Jadi karena di sini saya nggak praktekkan karena saya sudah punya gitu ya. Saya sudah mendownload untuk XAMPP-nya. Silakan teman-teman download kemudian diinstal ya sambil di pause untuk video ini. Nanti kalau sudah baru dilanjutkan. Oke. Kemudian setelah itu kita buka untuk WordPress ya. Download. Untuk WordPress downloadnya itu di sini teman-teman. Ya, untuk WordPress downloadnya itu di sini. Silakan teman-teman download di sini. Unduh WordPress 6.4.2. Ini untuk versi yang sekarang. Sekarang video ini dibuat. Nanti kalau teman-teman bukanya itu lumayan lama, mungkin udah versinya udah meningkat gitu ya. Silakan di-download di sini. Kemudian
Kalau sudah di-download, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka ya untuk SAMPP-nya. Setelah teman-teman download dan install, kemudian dibuka. Di sini saya buka. Seperti ini tampilannya ya. Jadi pastikan untuk SAM-nya ya. SAM-nya itu sama seperti ini tampilannya. Kemudian yang teman-teman perlu start atau mulai atau mengaktifkan itu di bagian Apache dan MySQL ya. MySQL. Di sini teman-teman. Bisa di start ya, bisa dimulai. Kemudian di bawahnya juga MySQL juga ya. Sampai betul-betul running ya, sampai betul-betul berjalan. Bagaimana cara supaya kita bisa tahu sudah berjalan atau belum? Teman-teman bisa buka di localhost ya. Localhost seperti ini, kemudian enter. Ketika tampilannya sudah seperti ini, maka SAM-nya itu sudah aktif ya, sudah bisa dipastikan aktif. Seperti ini, kemudian kita buka lagi. Nah, silakan teman-teman buka di bagian di sini teman-teman, Explorer ya, di bagian kanan seperti ini. Silakan diklik ya. Kemudian di sini sudah masuk ke folder yang namanya SAM ya, XAMPP. Silakan di sini kita perbesar dulu. Oke. Silakan dicari yang namanya folder htdocs di sini. Dibuka. Kemudian hasil dari downloadnya teman-teman ya. Di sini. Hasil dari download WordPress-nya teman-teman, silahkan dipindahkan ya. Itu kan bentuknya zip ya. Bentuknya zip. Silahkan dipindahkan ke htdoc di sini teman-teman, di sini ya. Kemudian silahkan di ekstrak. Oke, di sini saya ekstrak. Silahkan ditunggu untuk prosesnya ya. Prosesnya sampai selesai. Setelah diekstrak nanti silahkan teman-teman ubah untuk nama foldernya ya. Jadi ini cukup mudah teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman praktekkan betul-betul dari awal seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Dari awal video ini itu sangat mudah ya. Intinya adalah dari sini ya. Dari sini persiapkan download SAM, install, kemudian diaktifkan ya. Diaktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian download file manager, kemudian pindah ke htdoc dan ekstrak di sini. Sekarang kita sampai di sini teman-teman prosesnya. Kemudian ubah nama folder. Oke. Di sini kita sambil menunggu prosesnya. Ubah nama folder dan pastikan nama foldernya itu yang mudah dulu ya. Karena kan kita untuk belajar kan. Jadi karena kita untuk belajar, jadi nama foldernya nanti kita buat company profile gitu ya. Company profile yang nantinya mungkin teman-teman bisa buat tampilan untuk company profile gitu ya. Jadi siapa tahu nanti teman-teman dapat klien ya, klien jasa pembuatan website itu untuk membuat company profile. Oke, di sini untuk prosesnya sudah 95%. Kita tunggu saja untuk prosesnya. Jadi prosesnya lumayan lama karena memang di dalam folder ini itu ya ada banyak sekali ya folder dan juga file. Jadi lumayan lama tapi masih oke ya, masih bisa kita tunggu. Selanjutnya di sini oke. Selanjutnya di sini kita bisa langsung ubah saja untuk foldernya. Kita ubah nama foldernya, kita rename jadi company profile. Company profile seperti ini ya. Kemudian kita enter. Kemudian teman-teman di sini kita copy. Oke ya. Kemudian di sini di bagian localhost, di sini dashboardnya kita hapus. Kemudian kita paste. Seperti ini teman-teman. Jadi silahkan dipersiapkan seperti ini, localhost / nama folder. Oke, selanjutnya maka akan tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi sebelumnya itu kita harus mempersiapkan yaitu nama database ya, nama database, kemudian nama pengguna database, kata sandi database, kemudian dan yang lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Sekarang teman-teman buka ya
Ini kita close. Sekarang teman-teman buka yang namanya localhost/phpMyAdmin. Seperti ini. Silahkan bisa dibuka. Jadi untuk phpMyAdmin ini adalah cara untuk kita membuat database ya, database di lokal. Silahkan teman-teman buka untuk phpMyAdmin. Oke, tampilannya seperti ini ya. Di sini kita bisa buat database-nya, teman-teman, ya. Silahkan diklik di sini, database. Kemudian kita bisa buat misalkan company profile db. Seperti ini. Silahkan diklik create, ya. Create itu kita buat database, maka tampil seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian di sini ya, kita copy ya. Kemudian kita kembali ke sini. Kita kembali ke localhost/company profile ya. Nanti akan kita yang tadi kita buka itu akan diarahkan ke setup config. Selanjutnya kita pilih ayo. Maka kita akan masuk ke halaman konfigurasi, teman-teman ya. Konfigurasi yaitu kita memasukkan nama database. Kemudian kita paste di sini. Untuk nama penggunanya itu misalkan kita buat admin ya. Oke, ini maaf sebelumnya. Jadi untuk nama username database ya, nama pengguna itu username database. Ini adalah username dari database-nya teman-teman. Kalau default ya, kalau ini default itu biasanya root ya. Root. Kata sandinya itu biasanya kosong. Ini biarkan seperti ini, kemudian ini kita kirim. Kemudian kalau sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke sobat, kita telah berhasil. Oke, kemudian jalankan pemasangan. Jalankan pemasangan ini maksudnya kita sudah bisa menginstal WordPress. Selanjutnya kita memasukkan judul situs nih. Kita misalkan judulnya adalah company profile. Apa nih? Misalkan PT Sempurna gitu ya, atau PT website abadi. Oke. Kemudian untuk nama penggunanya misalkan admin. Ini kita buat yang mudah ya supaya nanti kita nggak lupa. Tapi kalau teman-teman ingin membuat password yang lebih kuat itu sangat disarankan ya. Karena di sini saya sebagai contoh, jadi kita buat yang mudah terlebih dahulu. Kemudian setujui, kata sandi lemah, kemudian kita bisa install. Untuk di sini itu bisa dimasukkan emailnya teman-teman ya. Contoh misalkan email saya ini 62@gmail.com. Oke. Nama pengguna admin, kemudian kata sandi password yang nanti akan kita gunakan untuk login. Selanjutnya kita install WordPress nih teman-teman. Oke. Selama proses install ini harusnya nggak memakan waktu lama ya. Oke, di sini sudah selesai. Jadi nggak sampai 1 menit ya. Nggak sampai 1 menit. Ini sudah terinstall. Kita login masuk. Kita login, kemudian di sini kita masukkan bisa menggunakan alamat email seperti ini. Atau kita menggunakan username yang sudah kita masukkan sebelumnya. Admin dan password. Oke. Kemudian di sini kita bisa masuk. Ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Ya, jadi mudah ya. Mudah sekali untuk cara menginstal WordPress di localhost. Di sini biasanya walaupun saya itu sebetulnya jarang ya menggunakan localhost ya. Jadi saya itu karena ada server sendiri ya. Sudah ada server online ya, sudah punya. Jadi saya biasanya langsung menginstal di online ya menggunakan domain. Tapi kalau untuk mau coba-coba fitur dari plugin atau mau mencoba beberapa tema tertentu, itu biasanya saya memang menggunakan localhost karena memang untuk testing seperti itu ya. Oke teman-teman semua, seperti ini untuk tampilan WordPress-nya ya. Jadi ini sebetulnya untuk proses atau ya
Untuk penamaan dari beberapa menu ini itu saya sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya, atau dari fungsi-fungsinya. Jadi nanti silakan teman-teman buka kembali di video saya di playlist tutorial WordPress pemula sampai mahir. Itu saya sudah banyak video ya. Sudah banyak video, lebih dari 35 video ya, dan akan terus bertambah hanya untuk tutorial WordPress dasar. Jadi seperti apa itu postingan ya, kemudian apa itu halaman, kemudian bagaimana cara mengatur tema ya, kemudian bagaimana cara mengatur plugin dan yang lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, dan untuk menginstal WordPress di lokal itu sebetulnya nggak hanya SAM ya, nggak hanya XAMPP, tapi juga ada yang namanya local WP. Oke, dan ini akan saya buatkan videonya setelah video ini ya. Itu saya akan buatkan untuk bagaimana cara install WordPress di local host ya, menggunakan local WP. Seperti ini teman-teman kalau local WP ya. Ini sedikit gambaran ya. Kemudian untuk bagaimana sih cara menginstalnya dan fungsi-fungsinya atau cara membuatnya, menginstalnya dari awal, itu silakan teman-teman buka untuk playlist saya, kemudian di scroll ya. Harusnya setelah video ini atau beberapa video setelah video ini akan saya buatkan untuk tutorial di local WP ini teman-teman. Ini lebih mudah daripada SAM ya, tetapi memang lebih ringan menggunakan ini. Lebih ringan menggunakan localhost yang menggunakan SAM ini teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.